Inilah kisah buruh cuci yang berubah menjadi bos dari para pelanggannya. Di balik tangan yang kasar dan pakaian yang basah, ada mimpi yang terus hidup. Kisah ini mengikuti perjalanan Rina, seorang buruh cuci dari gang kecil bernama Gang Kenari. Sejak remaja, ia memikul tanggung jawab keluarga dan menggantungkan hidup dari mencuci baju tetangga. Meski sering diremehkan, termasuk oleh seorang pelanggan bernama Lala yang pernah menyiram kepalanya dengan detergen, Rina tidak pernah membalas dengan amarah. Luka itu ia ubah menjadi kekuatan. Pagi itu gerimis turun seperti biasa. Tak ada yang istimewa di gang kecil bernama Gang Kenari, selain bau cucian basah yang memenuhi udara. Di salah satu rumah sempit tanpa pagar, Rina, seorang perempuan muda dengan tangan kurus dan kulit yang mulai mengeras karena deterjen murahan, sedang membungkuk di atas ember tua. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang buruh cuci dari keluarga miskin yang sejak kecil sudah akrab dengan bau sabun dan suara air tetesan keran bocor. Ayahnya tukang tambal ban yang sudah lama tiada. Ibunya sudah tidak mampu bekerja karena penyakit yang terus menggerogoti tubuh. Rina menggantikan segalanya. Ia berhenti sekolah saat SMA, lalu mulai mencuci baju untuk tetangga demi menyambung hidup. Setiap hari, ia bangun sebelum azan subuh, memanaskan air, merendam pakaian, lalu mulai menggosok dari pagi hingga sore. Hujan atau terik, jemurannya selalu penuh. Tangannya selalu sibuk, tapi wajahnya selalu tenang. Namun, ketenangan itu sering diganggu oleh mulut orang-orang yang merasa lebih tinggi. Salah satu yang paling sering datang adalah Lala, perempuan muda yang selalu membawa pakaian mahal dari kantornya. Setiap datang, Lala selalu membawa sikap merendahkan. Mulutnya tajam, dan nadanya selalu menghina. Baju kantor ini mahal, ngerti? Kalau sampai rusak karena kamu pakai sabun murahan, jangan harap aku bayar, katanya suatu pagi sambil melemparkan pakaian ke meja cuci. Rina menunduk. Ia hanya menjawab pelan, "Insya Allah saya jaga baik-baik, Mbak." Namun jawaban itu hanya dianggap angin. Lala mendengus, lalu berjalan pergi sambil memainkan ponselnya. Hari itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Jemuran Rina yang baru setengah kering terpaksa ditarik kembali. Ia menunduk lelah, punggungnya terasa seperti ditimpa beban 1000 batu. Tapi pekerjaannya belum selesai. Ia harus menjemur ulang pakaian Lala yang masih sedikit lembab. Sore harinya, Lala datang lebih cepat dari biasa. Tanpa menyapa, ia langsung menghampiri cucian yang tergantung dan membuka satu persatu. Matanya menyipit saat melihat kerah blus putihnya masih agak basah. "Apa ini? Kamu nggak kerja ya? Ini basah. Saya ada rapat penting besok pagi," teriaknya, membuat beberapa tetangga keluar dari balik jendela. Rina buru-buru menjelaskan, "Hujannya besar, Mbak. Saya sudah jemur dari pagi, tapi belum sempat benar-benar kering." Namun Lala tidak peduli. Dengan mata yang menyala, ia meraih botol detergen dari rak kecil di dekat pintu dan dalam satu gerakan cepat, ia menyiramkannya ke kepala Rina. Cairan biru itu mengalir pelan dari rambut ke wajah. Matanya perih. Tapi lebih perih lagi rasa sakit di dalam dadanya. Rina tidak bicara. Ia berdiri diam, menggenggam erat ujung pakaiannya. Hujan yang turun membasahi wajahnya bersama sabun yang belum sempat ia cuci dari rambut. Lala pergi tanpa rasa bersalah, meninggalkan jejak langkah yang kasar di atas tanah becek. Malam itu, Rina duduk diam di dalam kamarnya yang sempit. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, memandang atap seng yang bocor sambil memeluk lutut. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu berbisik, "Ya Allah, aku terima semua ini."
Tapi beri aku jalan, satu saja. Aku tidak ingin terus begini selamanya. Langit malam tetap gelap. Tapi di dada Rina, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Kecil, tapi cukup untuk menuntunnya keluar dari lumpur yang selama ini menahannya. Beberapa hari berlalu sejak insiden botol detergen itu. Meski luka di kepala Rina sudah kering, bekasnya masih terasa. Bukan luka di kulit, tapi luka di harga diri. Ia tetap mencuci seperti biasa, tetap tersenyum saat menyapa tetangga, tetap menyeduh teh untuk ibunya di pagi hari. Namun, di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Ia mulai berpikir. Selama ini ia hidup hanya untuk bertahan. Tapi mungkin, ia harus mulai bergerak. Bukan karena ingin membalas, tapi karena ingin keluar dari tempat yang membuat orang seenaknya menginjak. Ia menyisihkan sebagian kecil dari uang cucian, 1.000, 2.000, 5.000. Ditabung diam-diam dalam kotak plastik bekas permen. Suatu malam, di sela pekerjaannya mencuci, ia melihat iklan di layar ponsel butut miliknya. Sebuah pelatihan daring gratis tentang manajemen usaha laundry. Matanya berbinar. Ia tak peduli bahwa sinyal harus dicari di pojok gang atau bahwa ponselnya sering mati tiba-tiba. Ia daftar. Ia ikut pelatihan itu diam-diam, di tengah malam saat suara mesin cuci berhenti. Ia belajar cara mencatat keuangan, cara membeli sabun dalam jumlah besar, cara mencuci dengan efisien, bahkan cara mengemas baju agar terlihat profesional. Ia catat semuanya di buku kecil yang selalu ia selipkan di balik baju tidur. Hingga suatu pagi, saat mengambil cucian pelanggan, ia melihat sebuah toko kecil tutup karena bangkrut. Papan, disewakan, tergantung lesu di depan pintunya. Lokasinya tak jauh dari rumah, hanya beberapa langkah dari tempat biasa ia menjemur. Dengan uang tabungan seadanya, Rina memberanikan diri menghubungi nomor yang tertera. Pemilik toko adalah seorang bapak tua yang ramah. Setelah negosiasi dan cerita panjang, ia diizinkan menyewa separuh toko itu dengan harga miring. Dari situlah semuanya bermula. Ia membeli 2 mesin cuci bekas. Membuat rak dari kayu sisa. Menyablon sendiri plastik laundry dengan nama yang sederhana tapi berarti, cuci hati. Ia ingin mengubah cara orang memandang jasa mencuci. Bukan sekadar buruh sabun, tapi penyelamat waktu, penjaga kebersihan, pemilik harga diri. Pelanggan pertamanya adalah tetangga sendiri. Lalu satu demi satu orang mulai datang. Karena rapi, karena cepat, karena aromanya khas. Rina mulai merekrut 1 asisten, lalu 2. Ia tidak lagi mencuci sendirian. Suatu hari, saat sedang mengepel lantai tokonya, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan. Seorang pria muda turun, lalu masuk sambil membawa setumpuk pakaian. Ia menyebut nama kantornya, sebuah perusahaan besar yang sedang mencari layanan laundry untuk seragam karyawannya. Rina menyambutnya dengan ramah. Ia tidak sadar bahwa itu adalah awal dari proyek besar yang akan membawanya ke level berikutnya. Di balik senyumnya, hatinya berbisik pelan, "Lala, kamu tidak pernah tahu, 1 siraman sabun itu membuka pintu yang kau pikir akan tetap tertutup." Namun Rina tidak ingin membalas. Ia hanya ingin terus melangkah. Perlahan, tapi pasti. Rina tidak menyangka bahwa tumpukan seragam yang dibawa pria muda itu akan menjadi titik tolak perubahan besar dalam hidupnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bagas, bagian logistik dari sebuah perusahaan tekstil bernama Langgeng Global. Mereka sedang mencari mitra laundry untuk mencuci dan merawat seragam karyawan pabrik dan kantor pusat mereka, total hampir 300 setel setiap minggu. Kalau bisa menjaga kualitas, kita bisa kerjasama jangka panjang,
ucap Bagas sambil menyeruput teh manis buatan asisten Rina. Rina tidak membuang waktu. Ia lembur malam itu, menyusun sistem pencucian baru. Ia labeli setiap seragam dengan kode. Ia atur jadwal pengambilan dan pengantaran. Bahkan ia mulai mengganti sabun dengan bahan khusus yang ia pelajari dari pelatihan daring. Aroma cucian berubah, lembut tapi tahan lama. 2 minggu setelah kerjasama dimulai, Bagas datang lagi, kali ini dengan senyum lebih lebar. Seragamnya wangi, nggak kusut, bersih banget. Divisi HR bahkan minta semua kantor cabang ikut pakai layanan kamu, katanya sambil menyerahkan kontrak kerja sama resmi. Rina terdiam sejenak, menatap lembar kertas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nama usahanya tertulis rapi di kop surat. Cuci Hati. Di bawahnya, stempel dan tanda tangan resmi perusahaan nasional. Ia mengangguk pelan. Tangannya gemetar. Tapi senyum di wajahnya mengalir tenang. Bersama kontrak itu datang kebutuhan untuk berkembang. Ia menyewa ruangan tambahan. Membeli mesin pengering industri. Mempekerjakan 5 orang tambahan, semuanya ibu-ibu dari gang tempat ia tinggal. Ia melatih mereka seperti ia belajar dahulu, dengan sabar, teliti, dan penuh cinta. Dalam waktu 3 bulan, nama Cuci Hati mulai terdengar di beberapa sudut kota. Bukan hanya layanan laundry biasa, tapi simbol transformasi. Dari tempat kecil tanpa papan nama menjadi unit usaha resmi yang bekerja sama dengan perusahaan besar. Satu sore, ketika Rina sedang memeriksa nota pengeluaran di belakang meja, Bagas datang lagi, kali ini dengan seseorang di sampingnya. Kenalin, ini Bu Lala, kepala bagian keuangan dari kantor pusat. Beliau ingin audit langsung mitra kita, ucap Bagas santai. Jantung Rina berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan. Perempuan di hadapannya berdiri angkuh seperti dulu, dengan blazer hitam dan sepatu mengkilap. Namun begitu mata mereka bertemu, Lala seketika pucat. Butuh 2 detik bagi Lala untuk mengenali wajah yang pernah ia siram dengan detergen. Namun Rina berdiri tenang. Ia menyambut Lala seperti pelanggan biasa. Tak ada dendam di matanya. Hanya ketegasan yang lahir dari luka yang telah berubah menjadi pelindung. Lala berusaha menjaga sikap. Kita pernah bertemu ya? Tanyanya ragu. Rina tersenyum. Ya. Di tempat yang tidak sebersih ini. Bagas tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Tapi Lala tahu persis apa maksud kalimat itu. Pemeriksaan berjalan cepat. Semua dokumen rapi. Layanan profesional. Bahkan kualitas sabun dicatat dengan standar pabrik. Lala tidak punya celah untuk mencela. Sebelum pergi, Lala berusaha bicara pribadi dengan Rina. Namun Rina hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah datang. Hati yang disiram bisa tumbuh juga, Bu." Lala pergi tanpa kata. Dan di ruang cuci, Rina menatap jemuran penuh seragam. Ia tak perlu mengungkit masa lalu. Ia hanya perlu terus berjalan, karena setiap langkahnya kini meninggalkan jejak harum yang dulu ia cari dalam kesunyian. Sejak pertemuan dengan Lala itu, nama Rina semakin banyak dibicarakan di lingkungan bisnis lokal. Tidak hanya karena kualitas laundrynya yang konsisten, tapi juga karena pendekatannya yang unik. Ia tidak hanya mencuci baju, tapi juga membangun relasi hangat dengan para pelanggannya. Ia menyebutnya mencuci dengan hati. Perusahaan langgeng global makin tertarik. Mereka melihat bahwa mitra kecil ini bekerja dengan etika, manajemen, dan inovasi yang melampaui skala usahanya. Rina pun diundang ke kantor pusat untuk menghadiri rapat evaluasi kerjasama.
Saat ia tiba di lobi gedung bertingkat itu, satpam menyambutnya dengan hormat. Namanya sudah terdaftar dalam sistem. Rina mengenakan setelan sederhana namun rapi, rambut disanggul bersih, wajah tanpa riasan mencolok. Ia naik lift menuju lantai 10, ruangan rapat direksi. Begitu pintu lift terbuka, ruangan panjang dengan dinding kaca menyambutnya. Para pimpinan duduk melingkar. Salah satu dari mereka, seorang lelaki berkacamata dengan suara tenang, menyapa. "Selamat datang, Ibu Rina. Kami sudah lama ingin bertemu langsung dengan Anda." Rina mengangguk sopan, lalu duduk di kursi yang disediakan. Di hadapannya, layar besar menampilkan laporan performa laundry cuci hati. Angka-angka menunjukkan efisiensi tinggi, tingkat kerusakan rendah, dan kepuasan pelanggan yang stabil. Salah satu direktur lain menambahkan, "Dengan melihat integritas dan keahlian Anda, kami sepakat memberikan kesempatan lebih besar. Kami ingin mengembangkan divisi internal laundry di bawah struktur perusahaan. Dan kami ingin Anda memimpinnya." Rina menoleh, agak tak percaya. Memimpin divisi internal. Direktur itu tersenyum. "Bukan hanya divisi. Kami ingin Anda menjadi presiden direktur anak perusahaan yang akan menangani seluruh kebutuhan perawatan tekstil langgeng global di seluruh cabang." Ruangan hening beberapa detik. Bahkan suara AC terdengar lebih keras dari biasanya. Rina terdiam. Tangannya gemetar. Ia menatap semua yang hadir, lalu berkata pelan, "Maaf, apakah bapak-bapak tidak salah orang?" Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Kami tidak melihat latar belakangmu, Bu Rina. Kami melihat kerjamu. Dan itu cukup." Dan saat kalimat itu diucapkan, pintu ruang rapat terbuka. Seseorang masuk sambil membawa map laporan tambahan. Rina menoleh dan melihat Lala berdiri di ambang pintu. Mata mereka bertemu lagi. Namun kali ini, bukan Rina yang menunduk. Lala yang menunduk duluan. Ia berjalan perlahan ke meja, meletakkan map, lalu berdiri di samping ruang, diam, tak banyak bicara. Salah satu direktur berkata, "Lala akan berada di bawah divisi yang Anda pimpin nanti. Kami yakin dia bisa banyak belajar dari Anda." Rina tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Dalam hatinya, bukan rasa bangga yang muncul, tapi rasa lega. Ia telah melewati luka itu. Tidak dengan dendam, tapi dengan pembuktian. Hari itu, seorang buruh cuci resmi diangkat sebagai presiden anak perusahaan dari grup tekstil nasional. Dan perempuan yang dulu menyiram kepalanya dengan sabun, kini akan bekerja di bawah arahannya. Namun Rina tidak menyimpan apapun. Ia hanya menatap keluar jendela kaca, ke arah langit yang dulu ia pandang dari balik seng bocor. Hari itu, langit tetap biru. Tapi tak ada lagi tetesan sabun. Yang tersisa hanya cahaya. 1 tahun berlalu sejak Rina diangkat sebagai presiden direktur anak perusahaan dari Langgeng Global. Nama lengkapnya kini tertera di kartu nama, pintu kantor, bahkan di media yang mengulas perjalanan bisnis inspiratif. Namun, tak banyak yang tahu bahwa perempuan itu pernah disiram detergen oleh pelanggan yang kini duduk satu ruangan di bawah koordinasinya. Meski statusnya berubah, Rina tetap datang lebih pagi dari semua staf. Ia masih menyeduh teh sendiri, menyapa resepsionis, dan sesekali turun ke lantai produksi hanya untuk mencium aroma sabun yang dulu menempel di kulit tangannya. Di ruang kerjanya yang luas dan ber-AC, Rina menempelkan satu foto kecil di sisi rak. Foto itu adalah potret hitam putih dirinya saat masih duduk di depan ember cucian, dengan rambut basah dan senyum seadanya.
Ia meletakkan foto itu bukan untuk bernostalgia, tapi sebagai pengingat bahwa keberhasilan bukan berarti lupa pada akar. Lala, yang kini menjadi kepala tim keuangan di bawah divisinya, mulai berubah. Ia tak pernah lagi bicara tinggi. Ia bekerja dengan tenang, bahkan sering datang membawa laporan tanpa diminta. Suatu hari, saat evaluasi tahunan, ia datang menemui Rina. "Bu Rina," katanya pelan, "saya minta maaf. Waktu itu, saya keterlaluan." Rina menatapnya sebentar, lalu tersenyum ringan. "Kalau sabun itu nggak disiram ke kepala saya waktu itu, mungkin saya nggak akan pernah berdiri di sini." Lala menunduk, menahan tangis. Rina melanjutkan, "Kita semua punya masa lalu. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita melangkah setelahnya." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Lala benar-benar melihat Rina bukan sebagai buruh cuci, bukan juga sebagai atasan, tapi sebagai manusia yang utuh, yang menyembuhkan luka dengan keikhlasan. Rina kemudian mengadakan program pelatihan untuk perempuan marginal. Ia membuka pelatihan gratis bagi janda, buruh cuci rumahan, dan perempuan korban pemutusan hubungan kerja agar bisa mandiri. Ia ingin agar tak ada lagi yang harus menunduk karena pekerjaan dianggap rendah. Di akhir setiap sesi pelatihan, ia selalu berkata, "Yang kamu pegang itu bukan kain kotor, tapi harapan. Cuci dengan hati, maka hidupmu akan ikut bersih." Hikmah dari kisah ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 22, "Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kisah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Bahwa hinaan hari ini bisa menjadi gerbang kemuliaan jika disikapi dengan sabar dan kerja keras. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.